Pernah nggak sih lo ngerasa diri lo tuh nggak mampu ngelakuin apa-apa? Lo nggak minat ngapa-ngapain, nggak semangat gitu, nggak punya motivasi dalam menjalani hidup. Ngerasa hidup lo tuh jadi flat aja gitu. Bangun, tidur, makan, kerja atau kuliah, pulang, gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Dan kadang kalau udah malam gitu ya, kalau malam udah tiba, kita suka ngerasa sedih aja gitu, overthinking kadang-kadang, tanpa penyebab yang jelas. Mungkin nangis tiba-tiba. Kayak sekarang mungkin ada dari lo yang gak bisa tidur karena lagi ngerasa sedih, atau karena kepikiran tentang masa lalu atau masa depan. Hal yang dulu bisa bikin seneng, sekarang malah malas ngelakuinnya. Mungkin lo dulu suka olahraga, sekarang malah jadi malas olahraga. Mungkin dulu hobi lo adalah nonton, ngegambar, ngelukis gitu ya, tapi sekarang jadi malas gitu. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Apa iya lo depresi gitu kan? Nah, buat lo yang lagi gak bisa tidur karena lagi ngerasa gak baik-baik aja, pilihan yang tepat buat lo untuk nonton video ini, karena daripada lo nebak-nebak lo depresi atau enggak, lo normal atau enggak, mendingan lo nonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Udah jelas ya dari judulnya, di video ini gue mau ngejelasin salah satu gejala yang biasanya dialami oleh orang depresi, yaitu malas ngapa-ngapain gitu ya. Jadi namanya adalah anedonia. Apa itu anedonia? Anedonia adalah suatu kondisi kesehatan mental yang membatasi individu buat mengalami kesenangan gitu. Perlu lo inget, anedonia ini cuma sebagai salah satu gejala aja, jadi nggak bisa dipakai buat patokan. Nah, kalau menurut DSM-5, anedonia ini juga hadir dalam berbagai penyakit gitu. Cuma ini biasanya dikenal sebagai gejala utama depresi dan skizofrenia. Simpelnya ini adalah ketika lo ngerasa flat aja gitu tiap hari gitu yang lo kerjain. Lo malas buat interaksi sama orang, bahkan untuk makan aja lo malas. Kegiatan apapun yang lo lakuin gak bisa bikin diri lo puas atau senang, jadinya malas ngapa-ngapain. Tapi kalau sekarang lo ngerasa kayak gitu, bukan berarti lo udah bisa dibilang depresi ya gitu. Karena depresi itu hanya bisa didiagnosis sama tenaga profesional. Jadi jangan labeling dulu, oke? Nah, untuk lebih jelasnya gue bakal ngasih tahu dulu nih ciri-ciri dari anedonia itu apa aja. Apa aja nih? Nah, yang pertama, orang yang anedonia itu jadi kurang excited saat ngelakuin sesuatu, sekalipun itu nguntungin atau menyenangkan. Contohnya biasanya kan, misal lo kalau perform nih di kantor, lo bakal dapet bonus gitu. Bonus sesuai target. Nah, untuk orang-orang dengan anedonia, reward yang dikasih sama orang tuh biasanya kerasanya biasa aja. Nggak bisa bikin dirinya tambah semangat. Jadi meskipun lo dikasih apapun gitu ya, lo nggak terpacu untuk lebih semangat buat ngelebihin target jualannya. Lo ngelakuin kerjanya ya biasa aja gitu. Jadi kayak gak ada hal yang bisa bikin diri lo termotivasi untuk ngelakuin yang lebih baik. Kedua, orang dengan gejala anedonia itu cenderung susah buat mempertahankan kesenangannya. Contoh, yang biasanya makan satu mangkok Indomie jadi seneng gitu ya, sekarang malah biasa aja. Yang biasanya nelpon temen bisa seneng, ini malah biasa aja. Bahkan malah jadi nggak seneng gitu, malah jadi draining, malah jadi capek. Yang ketiga, orang dengan gejala anedonia itu juga cenderung punya emosi yang nggak stabil. Tiba-tiba sedih, itu kan padahal gak ada triggernya. Malam-malam gak bisa tidur, ujung-ujungnya ngerasa sedih, cemas gitu. Malah makin gak bisa tidur. Nah, karena sulit buat ngerasain seneng, ketika dikasih reward atau hadiah yang seharusnya bikin seneng, ya malah ngerasa biasa aja. Jadi punya respon yang beda dari orang pada umumnya. Nah, kenapa kita memunculkan respon kayak gitu? Nah, ini ada kaitannya sama kerja otak sebenarnya. Jadi pada orang dengan gejala anedonia, ada senyawa kimia yang gak seimbang di dalam otak. Di sini yang gak seimbang adalah dopamin. Nah, beberapa penelitian nunjukin kalau misalnya penurunan dopamin itu bisa ningkatin keparahan anedonia. Sedangkan dopamin sendiri adalah senyawa atau hormon yang bikin kita seneng, gitu kan? Itu artinya kalau dopamin lo nurun, ya lo cenderung susah buat seneng, gitu sih. Ini salah satu alasan yang bisa jelasin kenapa orang dengan gejala anedonia nggak bisa atau susah ngerasa seneng, gitu. Anedonia juga sebenarnya bisa terjadi karena infeksi, gitu. Menarik ya? Beberapa penelitian udah nemuin protein penyebab peradangan dalam jumlah tinggi pada pasien anedonia. Jadi proteinnya ini C-reactive protein atau CRP dan sitokin proinflamasi. Mungkin ribet ya, tapi intinya keduanya ini dibutuhin buat ngebantu sistem kekebalan tubuh untuk nargetin, ngancurin, dan ngilangin bakteri ketika tubuh kita mengalami infeksi. Tapi kalau protein ini ada dalam jumlah banyak, ya, apalagi sampai masuk ke otak, ini bakal nurunin produksi dopamin. Jadi kalau lo lagi sakit, mungkin lo akan jadi sulit bahagia. Lagi-lagi kalau dopamin turun, ya tubuh akan sulit ngerasain bahagia. Akhirnya muncul perasaan malas, gitu ya, dan gak berenergi. Anedonia juga bisa disebabkan karena kita terlalu banyak stres. Nah, ini yang perlu lo waspadai ya. Stres itu sebenarnya wajar.
Dan ya itu dialami oleh semua orang gitu. Dan stres ini adalah cara tubuh kita buat mempersiapkan kita menghadapi berbagai masalah dan rintangan. Tapi kalau udah stresnya kronis, udah berkepanjangan, hormon ini bakal numpuk di otak kita dan nurunin dopamin gitu. Jadi tanpa dopamin atau kalau dopamin di otak itu sedikit, ini bakal ngebuat bagian otak kita ya jadi kayak gitu ya, jadi mengkerut gitu. Akhirnya kemampuan kita untuk ngatur suasana hati menyusut. Nah ini yang bisa menyebabkan gejala anedonia muncul. Ya intinya stres yang terlalu berat dan lain sebagainya yang intinya bikin hormon dalam tubuh gak seimbang. Terus penanganannya gimana? Well, yang pertama dan yang terpenting ya pertama jangan self-diagnose dulu. Menganalisis diri itu sah-sah aja sebenarnya. Kayak memahami diri sendiri kayak oh gue kayaknya depresi, gue kayaknya ini. Tapi gak usah self-diagnose di mana gue depresi. Tapi sebenarnya belum ke psikolog atau psikiater. Nah itu jangan gitu. Tapi kalau misalnya lu suspek bahwa oh gue kayaknya ada gejala depresi deh. Tapi gue gak tahu ini bener atau enggak. Nah itu gak apa-apa banget. Yang penting setelah itu lo action gitu ya ke psikolog atau psikiater. Untuk ngebantu menganalisis diri atau self-knowledge gitu ya, lo bisa bikin jurnal apa yang terjadi kemarin, hari ini, seminggu kemarin gitu. Ada nggak sih beban yang kita pendam? Apa yang kita pikirin tuh apa sih gitu. Nah kalau lo butuh bantuan sebenarnya lo bisa langsung ke layanan konsultasi bareng mentor gitu. Karena bakal dibantu nih, bakal ada psikotesnya juga yang ngeliatin tingkat stres lo kayak gimana, kepribadian lo kayak gimana, dan ya minat karir lo kayak gimana sebenarnya. Dan lo juga harus bisa tetap ngejaga kondisi kesehatan fisik gitu. Jangan sampai lo nggak makan, jangan lupa minum. Kalau susah makan, coba bantu pakai vitamin gitu. Makan makanan yang lo suka. Usahain fisik lo tetap sehat. Kalau lo ngerasa kondisi lo saat ini udah ngeganggu, ya jangan lupa juga kalau misal lo pengen, oke, gue bingung nih dengan diagnosis gue, ya konsultasi aja ke psikolog 1% gitu. Karena anedonia ini salah satu ciri dari depresi sebenarnya. Meskipun jangan self-diagnose ya, please. Gitu. Ingat harus ke psikolog dulu baru lo bisa yakin bahwa oke, gue depresi, oke, gue punya gangguan ini gitu. Tapi jangan pernah ragu juga buat konsultasi karena ya santai aja sih gitu. Lo tinggal nelpon kan sebenarnya bisa via call, video call juga bisa gitu. Dengan lo konsultasi ke psikolog lo bisa tahu kondisi mental lo sebenarnya gimana gitu. Paling nggak lo terhindar lah dari self-diagnose karena lo bisa paham nih, oh ini yang terjadi pada gue. Karena nggak selamanya juga anedonia ini nunjukin depresi. Ingat ini cuma gejala ya. Orang batuk gak berarti COVID gitu kan. Dan butuh seorang ahli kayak psikolog yang bisa ngediagnosis seseorang tuh depresi atau enggak gitu. Psikolog bakal ngebantu buat mengatasi gejala-gejalanya. Lo bisa nyeritain juga cerita lo tanpa takut dijudge, tanpa takut diperlakukan gak baik. Ya at least paling enggak ya ini bakal bikin lo lebih tenang gitu kan. Dan bisa bantu lo nyelesain masalahnya. Dan di masa pandemi ini lo tetap bisa konsultasi sama psikolog ya. Gue tadi udah bilang ya, di 1% tuh ada konsultasi sama psikolog atau sama mentor. Jadi lo bisa konsultasi one on one tanpa harus keluar rumah. Bisa voice call, bisa video call sama psikolog terbaiknya 1%. Lo bakal dapat assessment dulu sebelum konseling. Lo bakal dapat psikotes juga gitu ya. Dan di akhir juga lo bakal dapat tugas berupa worksheet gitu. Jadi kayak itu sih yang bakal lo dapetin ya, banyak banget gitu. Dan segitu aja sih video dari gue. Sebenarnya singkat tapi gue harap video ini bisa ngebantu lo ngerasa lebih baik. Dan semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo untuk bisa tidur nyenyak, untuk bisa bahagia lagi, dan ya untuk take action gitu dalam menghadapi masalah apapun yang lo lagi hadapi sekarang. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, gue tunggu lo di layanan konsultasi 1%, oke? Klik link di deskripsi dan atau langsung aja ke 1%.net, oke? Thanks.